guys, kita udah nemuin tempat yang paling oke di sini. Kita udah gelar tikar dan ini bawaan kita. Apa tuh? Ini ada bukan bakso tapi somai. Dan ini ada tahu aci. Wah. Ini bukan es krim ya adik-adik. Jangan salah kaprah. Ini semangka. Dan ini ada pecel-pecel sayuran. Sambalnya mana nih? Dan ini sambalnya. Tada. Sambal Mbak Ningsih. Iya. Sambal kacang. Kamu seneng gak? Senang. Hai guys, welcome back to my video. Seperti yang kalian lihat, sekarang ini kita lagi piknik di salah satu danau di München. Nama danaunya itu Tegernsee. Danau di Bayern sih lebih tepatnya. Ini nama danaunya Tegernsee. Dari stasiun München itu kalian cuma tinggal naik kereta sekali, Richtung Tegernsee. Habis itu nanti kalian ngambil bus. Terus sampai di sini. Bagus banget tempatnya. Aku bakal tunjukin ke kalian. Dan aku pengen ceritain ke kalian karena ada yang nanya di video aku sebelumnya kayak, "Kak, coba dong ceritain gimana dulu waktu kenalan sama suami terus akhirnya menikah." So guys, jadi seingat aku nih ya, dulu tuh kita kenalan waktu di tempat kursus. Genau. Dia tuh pendiam waktu itu. Pokoknya yang aku lihat dari dia tuh pendiam. Tapi jujur waktu itu tuh bukan cinta ya, tapi lebih ke kagum aja sih. Terus aku suka kalau dia senyum karena manis senyumnya. Kamu pas lihat aku gimana waktu itu? Waktu kita pertama kali ketemu. Sebenarnya ya sama, dia juga orangnya pendiam pas aku lihat pertama kali. Jadi ya sama-sama orang pendiam. Nggak ngobrol sama sekali waktu itu. Bener-bener ya udah, kita di dalam satu ruangan aja, terus ya udah tanpa interaksi sama sekali. Terus habis itu tuh kalau nggak salah kita, oh iya, aku kan ngekos, jadi tuh aku kursusnya di kota lain dari tempat aku tinggal. Terus aku ngekos di kota itu. Terus dia tuh tempat tinggalnya tuh deket sama kota buat kursus itu. Terus aku tuh kayak ngontrak, bukan ngekos ya, jatuhnya tuh kayak ngontrak satu rumah gitu sama teman-teman aku yang lainnya. Kalau nggak salah itu satu rumah itu waktu itu awal-awal tuh isinya berapa ya? Sekitar 6 orang kalau nggak salah, ya 6 orang. Terus angkatan mereka itu datang ke kontrakan kita. Kita tuh ngapain sih? Belajar apa bakaran? Acara bakar-bakaran, tapi di situ juga ada guru-gurunya. Jadi guru-gurunya diajak. Oh iya benar. Jadi kita waktu itu ada dua guru kita yang datang ya. Jadi 2 guru kita datang, terus anak-anak dari kelas mereka sama kelas yang lain juga ada ya. Kayak kakak kelas 3 kelas di atas aku gitu. Datang, terus ya udah kita bakar-bakaran. Nggak belajar ya waktu itu ya? Nggak belajar, cuman bakar-bakaran, cuman halal bihalal lah. Iya, kayak kenalan aja lah, saling mengenal. Terus kita main kartu juga ya? Iya, tapi gurunya tuh udah balik duluan nggak sih waktu itu? Udah balik duluan soalnya. Ya. Mungkin mereka ngajar besoknya. Pokoknya 2 guru itu udah pulang, tapi ada beberapa dari kakak kelas tuh yang masih tinggal di situ. Nginep gak sih kalian? Nginep ya? Nginep. Dan di saat itu ya udah kita biasa aja. Seperti yang tadi aku bilang, kesan aku awalnya kalau ngelihat dia itu ya dia pendiam, dan aku suka aja ngeliat dia senyum waktu itu. Ya udah sih di situ. Terus justru waktu itu tuh kayak aku dijodoh-jodohin sama temen dia. Bukan dijodoh-jodohin sih, temanku tuh sebenarnya deketin dia. Tapi kamu juga ngikutin jodoh-jodohin. Ya karena waktu itu emang aku lagi sebenarnya tuh fokus belajar aja, jadi kayak nggak main game, nggak pacaran. Jadi emang niatnya mau fokus buat ujian aja, buat les bahasa.
Jadi intinya guys, jadi dulu ada salah satu anak juga yang kursus itu deketin aku, dan dia tuh juga ikut-ikut jodoh-jodohin gitu loh, kayak mendukung gitu. Sebenarnya bukan jodoh-jodohin, aku cuma nanya aja, kepo. Terus ya udah, terus aku inget banget kalian tuh udah balik tapi CC-an kamu ketinggalan. Iya, pas kita udah balik terus CC-ku ketinggalan. Terus siapa sih yang ngechat duluan? Nah terus aku ngechat duluan karena kan akhirnya kan karena kita udah bareng, terus kan akhirnya ada grup WA gitu. Dibikinin grup WA dan itu tuh ada nomornya dia, pokoknya nomor-nomor anggota yang di itulah. Akhirnya kan aku dapat nomornya dia dari situ. Kenapa kamu ngechatnya aku? Karena aku ngechatnya kamu. Ya. Nggak tahu tuh kalau itu. Padahal kan banyak orang. Apa nggak tahu ya, aku udah, seingatku tuh nomormu doang yang aku punya atau nomornya yang lain. Lupa guys. Pokoknya intinya aku ngechat dia lah pokoknya. Gara-gara CC ya. ketinggalan. Ya, Aku minta besok dibawain gitu kalau ini nitip. Tapi waktu itu aku masih punya pacar. Udah putus ya belum ya? Belum, dia bukan punya pacar. Belum punya pacar, itu tuh ya mantan masih deketin. Itu udah putus berarti. Udah putus orang. Kan deket sama yang baru itu kan, yang angkatan itu kan kamu udah nggak ini. Dia kan ngedeketinnya kan lama sebenarnya, nggak langsung di itu. Aku lupa ya guys, entah itu udah putus, entah itu masih deket sama mantan. Intinya pokoknya waktu itu aku belum move on, intinya aku belum move on sama mantan aku waktu itu ya. Terus tapi itu kita udah mulai chat-chatan ya. Kita tuh sebenarnya udah sering chat-chatan. Oh iya. Gara-gara sering chat-chatan itu aku mungkin agak kagum sama dia. Kagumnya tuh karena dia tuh dulu tuh ini ya kalau apa ngomong tuh pakai bahasa kerama halus banget. Misal di chat kayak aku untuk lah Rono, terus jawabannya angsal mas. Itu kan kayak ibaratnya kita nanyanya kasar, pakai bahasa kasar, tapi dia jawabnya pakai bahasa halus. Itu tuh ya bikin kagum. Awalnya itu berarti. Ya sering chat-chatan, sebenarnya chat-chatan gak jelas aja. Dia tuh kalau ngechat nanyanya gimana hubungannya sama si kakak kelas itu gitu. Terus ya emang karena kita nggak ada apa-apa ya udah bilang nggak ada apa-apa gitu. Udah kita udah sering chat-chatan tapi belum yang terlalu sering ya, cuma kayak kadang-kadang aja gitu loh. Kayaknya aku kadang-kadang nanya pelajaran kalau nggak salah. Ada yang nanya pelajaran, komen story. Atau komen story. Ini orang gabut aja lah waktu itu. Singkat ceritanya, aku tuh ngechat dia dan ngomong, kamu mau nggak jadi pacarku? Padahal ngechat doang. Terus kalau nggak mau udah jadi istri aja. Jadi aku ngechat kayak gitu sama dia, nggak jelas banget kan. Tapi dia jawabnya juga ya nggak, mana ada sih orang yang di chat cewek terus di chat kayak gitu terus tiba-tiba percaya gitu kan, nggak mungkin. Nah itu susahnya gitu. Ya waktu itu iya benar-benar. Itu susahnya, apalagi kita udah punya background yang dimana aku bukan dukung ya, lebih tepatnya kayak dia udah deket sama temanku dulu. Jadi dia juga nggak percaya juga gitu. Nah itu agak sedikit ada problem di situ buat meyakinin dia bahwa aku tuh bener-bener suka sama dia, bukan cuman nggak tahu mikirnya dia gimana, mungkin aku mikirnya dia gabut atau gimana ya. Tapi aku buktiin gitu, aku bahkan di situ serius banget, kayak aku omongan pun aku seriusin gitu, kayak itu di awal-awal banget aku ngechat gitu. Tapi beneran dia tuh orang yang kayak menurut aku nggak pernah serius itu loh waktu itu sampai akhirnya aku berani ngajak, ayo kita main, kita jalan-jalan. Ya tapi kamu nggak bilang kalau mau ke rumah kamu. Aku bilangnya cuman mau ngajak ke daerahku lah, ada tempat gitu, pengen ngajak ke situ gitu. Mau ke pantai ya. Dan anehnya tuh aku jemput dia terus naik motor, kita bingung, aku bingung mau ngobrol apa gitu, dia juga bingung ngobrol apa, kita diem-dieman aja. 2 orang pendiam ketemu jadi satu di satu motor.
Karena kita kan ngechat kan cuma lewat apa, chat-chatan doang kan, WhatsApp. Dan aku orangnya berdiam juga bingung ngomong apa. Dan terus akhirnya kita saking bingungnya kita ajak Alfamart. Kita ke Alfamart aja beli jajan. Udah beli es krim, aku inget banget. Kita beli es krim, tapi kita makannya di depan musola. Udah mencair pula. Nah di situ, habis itu Makanya ke rumahku. Dan di rumahku ke rumah ibuku. Dia langsung ketemu sama ibunya, terus kamu bilang aku pacar kamu. Aku bilang padahal kita nggak ada niatan. Sampai ibuku tiba-tiba masak, tiba-tiba dikasih makanan. Ibunya masak, kita makan siang itu ya. Makan siang bareng. Ibuku pokoknya ngeluarin apa yang ada, padahal kita nggak bilang kalau mau bawa. Lalu kita makan siang bareng, setelah makan kita bingung mau ngapain. Itu random banget, sumpah random banget. Sampai waktu itu tuh aku di hari ulang tahun aku kalau nggak salah. Itu tuh hari terakhir kita ketemu ya. Hari terakhir kali kita ketemu, soalnya dia mau balik ke Batang. Aku soalnya mau balik ke kotaku. Terus di hari itu tuh kayak kita pergi, aku lupa, ini ya, beli apa sih namanya, Burger King ya? Bukan. Iya, ke Burger King. Kita ke Burger King. Terus kita ke suatu tempat wisata. Bayangin tempat wisata itu tuh sebenarnya ramai malam-malam. Itu tuh nggak tahu saking sepinya. Nggak ada orang ya? Nggak ada orang, cuma ada 2 orang doang. Semuanya gede banget pula. Kamu berdua. Kayak punya sendiri tuh. Tapi itu serem sih, agak serem. Setelah itu pas mau pulang tuh kita sempet makan nasi goreng dulu. Karena dia katanya, ini mau makan apa? Nasi goreng. Tapi giliran makan nasi goreng nggak habis. Ya, dan disitulah official dia nembak. Tapi waktu itu aku nggak nerima sih. Mau jadi pacarku nggak? Enggak. Mau jadi pacarku nggak? Enggak. Jadi yang hari ulang tahun aku itu bener-bener terakhir kali kita ketemu di Indonesia. Habis itu kita LDR. Intinya tuh beberapa bulan kita tuh LDR Indonesia Jerman, pokoknya dari Agustus sampai April. Nah di April itu kan aku udah sampai di Jerman. Pas udah sampai di Jerman itu belum bisa ketemu juga karena jauh banget. Oh berarti di Agustusnya guys. Sekitaran Agustus ya kita ketemu. Di Agustusnya kita ketemu. Terus sama kali. Iya deh, itu yang aku justru di saat itu yang benar-benar ngerasa bonding kita berdua benar-benar yang ya udah. Kita rekam dan kayak seneng banget. Ya. Nah, habis itulah guys. Setelah itu kita pisah. Setelah pisah, akhirnya aku FA short. Sebenarnya di waktu itu aku sedih banget, kita pisah sampai tangis-tangisan. Karena tuh kita nggak pernah ketemu. Ketemunya lagi juga nggak tahu kita mau ketemu lagi kapan. Bener kita tangisan. Sedih lah pokoknya waktu kita pisah. Yang pertama kali kita ketemu di Jerman itu sedih. Parah sedih, aku nangis dikit. Setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi sampai akhirnya aku FSJ. Nah pas aku FSJ, ya udah dia sering ke tempatku. Aku juga pernah ke tempat dia. Dan ya semenjak itu kita udah tahu sih kapan kita mau ketemu. Karena kita udah punya libur yang fast atau yang waktu au pair dia gitu. Liburnya nggak mesti, kadang nggak libur bahkan. Kalau bawa pisau kan lebih kecil. Ini bedain sama bikin bakso apa? Taruh sini loh. Makanan kayak gitu. Makan cumi nggak sih? Ada akar di bakul begini. Untuk sambal keliwat enak. Itu adonannya beda. Kalau tadi sambalnya pedes, kok jadi nggak pedes ya? Kecap.
Aku mau beri tapi langsung dipesan ke situ. Matahari tenggelam guys. Cantik banget Masya Allah. Tuh di sebelah sana matahari, sebenarnya ada matahari di sana, masih ketutupan sama ini awan. Nanti paling kelihatan. Oke, lanjut. Jadi singkatnya ya sesuai plan, karena aku kan udah lulus. Makanya aku langsung minta izin ke ibuku, minta izin nikah, minta restu, dan akhirnya kan direstui kan. Dan kalian tahu kan kayak pernikahan kayak gitu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung nikah kan, harus ada proses pengenalan. Sedangkan keluargaku sama keluarga dia tuh belum kenal, belum pernah ketemu juga. Jadi akhirnya niatnya kita mau ngetemuin mereka gitu buat silaturahmi, buat kenal. Malah kocaknya ibuku ini ngajak satu keluarga. Sama bawa banyak makanan sembako. Dan ternyata ibuku di situ niatnya malah langsung pengen ngelamar. Padahal kita ini masih di Jerman. Jadi kayak mereka ngadain acara lamaran ya tanpa orang yang bersangkutan gitu. Tanpa orang yang bersangkutan. Oh, dan aku taunya dia, kamu juga nggak tahu ya kalau mau acara lamaran ya? Iya, aku juga nggak tahu. Taunya tuh kayak. Dan aku taunya bahkan dari bapakku. Karena bapakku telepon VC deh waktu itu, VC terus nanya gimana ini ibunya Mas Rangga tanyain kapan mau nikah. Hah? Soalnya waktu itu katanya ngelamar. Aku kaget sih waktu itu. Akhirnya lah kita menikah kemarin, di tahun kemarin di Juli. Dan itu bener-bener kita nabung dari nol ya. Ya kan aku baru kita bener-bener pakai uang kita berdua dari nol, struggle-nya. Kita ngerasain gimana ngumpulin uang buat nikahan sendiri. Dan di waktu itu dia baru kerja dengan kerjaan yang bagus lah ya. Terus akunya masih Ausbildung. Dan kita nikah tanpa sepeser pun duit dari orang tua. Karena itu cil kita gitu. Tujuan kita. Ini. Jadi, jujur aku ya mungkin ini terdengar mungkin nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi di waktu itu aku bangga sih sama kita. Karena kita terbilang masih muda waktu itu ya. Iya, kita dia 24, aku 23 ya. Aku mau 23, dia baru 24. Dia baru beberapa minggu 24 tahun, terus aku mau 23 tahun.